Baik tim, hari ini kita akan berdiskusi tentang target tahun 2025. Tahun lalu kita mendapatkan target sebesar 10 miliar. Saya ingin data realistis, jangan asal kupas. Menurut saya gampang aja Bu, tahun ini juga kita menargetkan 10 miliar. Kan udah kebukti juga di tahun lalu kita bisa. Nah kan, bener aja langsung nempel ke angka lama. Ini mah takut banget ancoring bias. Bener, anchoring bias itu tuh terlalu terpaku sama angka lama. Padahal kan kondisi bisa aja berubah. Lihat, 10 miliar. Ini tuh udah jadi jangkar di kepala kita. 10 miliar ini terus muter-muter di kepala kita. Padahal kan pasar bisa naik, bisa turun. Nah, contoh nyatanya itu di kantor kita ketika atasan bilang biaya promosi itu di tahun lalu sebesar 500 juta. Jadi, staf otomatis bakal pakai angka itu lagi, padahal tahun ini biaya iklan itu udah naik. Ya, tapi kan kalau kita pakai patokan lama lebih aman. Nggak perlu ribet mikir lagi kan? Justru itu masalahnya, Pal. Akuntansi butuh analisis data baru, bukan sekedar copy paste angka lama. Saya rasa 10 miliar ini udah cukup kok. Angka itu familiar dan gampang kita presentasiin ke direksinya. Lah, presentasi gampang, Pak. Tapi kalau misalnya salah data, gimana? Mending direksi marah daripada pajaknya nanti nyetrum ke kita. Pal, coba lu lihat deh. Inflasi naik, pasar agak menurun, dan target realistis kita itu mungkin cuma bisa 8 miliar, bukan 10 miliar. Kalau target kita turun, nanti direksi bisa kecewa guys. Angka 10 miliar itu lebih meyakinkan. Nah, ini dia nih efek anchoring. Karena pertama kali kamu dengar angka 10 miliar, pikiranmu itu nggak bisa lepas. Itu namanya bias, bukan analisis. Tuh, lihat, data real tahun kemarin, itu kita 10 miliar karena ada proyek besar. Tapi tahun ini kita nggak punya proyek apa-apa. Jadi, kalau kita tetap pakai data 10 miliar, laporan itu menipu diri kita sendiri. Dan kalau auditor eksternal masuk, mereka tuh bakal tanya, kok target sama kondisinya itu berbeda? Itu bikin kantor kita tuh malu loh. Waduh, iya juga ya. Jadi selama ini gue terlalu nyaman sama angka lama. Baru sadar kalau itu tuh jebakan anchoring bias. Kesimpulannya, anchoring bias itu berbahaya. Kita jangan terpaku pada angka jangkar, tetapi pada angka yang real. Kalau kita sadar bias, target kita itu lebih realistis dan juga kredibel. Nah, dan kantor juga nggak bakalan kelihatan kayak tukang kopas data tahun lalu. Oke, mulai sekarang gue janji nggak ada lagi target asal tempel dari tahun lalu. Nah, angka harus pakai data baru. Dari rapat tadi, kita bisa lihat bahwa betapa kuatnya anchoring bias di kantor. Nah, pelajarannya berarti kita tuh jangan selalu terpaku dengan angka awal. Pasti selalu analisis dulu. Kalau enggak, nanti keputusan itu jadi salah dan laporan keuangan bisa jadi nggak valid. Intinya jangan jadi staff yang kopas angka tahun dulu kayak gue tadi ya. Itu Dari duduk nggak sih? Kayak tukang cop.